Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Zuriatun Thayyibah, dosen di Stikes YRC Mataram pada program studi keperawatan jenjang Diploma 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan salah satu mata kuliah pada rumpun keperawatan klinik yang berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian mata kuliah keperawatan anak ini diajarkan di semester genap, yaitu tepatnya pada mahasiswa tingkat 2 semester 4. Mata kuliah keperawatan anak menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran program dari mata kuliah keperawatan anak. Yang pertama adalah menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Yang kedua adalah mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek biopsiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin kesehatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Kemudian yang keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. Yang kelima, yaitu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Selanjutnya, capaian mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan anak ini sesuai dengan buku kurikulum IPK update 2018 terdiri dari 12 CPMK, yaitu CPMK yang pertama adalah mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak, yang kedua mampu menguasai konsep keperawatan anak sehat, yang ketiga mampu menguasai konsep neonatus esensial, yang keempat mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Yang keenam, mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi, patologi dari sistem pencernaan, dan metabolik endokrin. Kemudian yang ketujuh adalah mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologi dari sistem persyarapan dan muskuloskeletal. Selanjutnya, CPMK yang ke-8 adalah mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman, patologi dari sistem termoregulasi dan imun. Yang ke-9 yaitu mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Kemudian yang ke-10 adalah mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian yang ke-11 adalah mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi, patologi dari sistem pencernaan, kemih, kelainan kongenital, dan perioperatif care. Selanjutnya, CPMK yang terakhir atau CPMK yang ke-12 adalah mampu menguasai manajemen terpadu balita sakit atau MTBS di tatanan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, metode perkuliahan yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah keperawatan ini ada beberapa, antara lain metode ceramah, kemudian penugasan dan diskusi. Selanjutnya ada skill laboratorium atau praktek di laboratorium kesehatan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah secara luring atau tatap muka secara langsung. Kemudian metode penilaiannya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek kehadiran atau presensi mahasiswa yang berbobot 10%. Kemudian aspek penugasan berbobot 20%, kemudian ada soft skill berbobot 20%, dan yang terakhir adalah ujian yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot 50%.
Selanjutnya, indikator penilaian pada mata kuliah keperawatan ini ada beberapa, antara lain kehadiran tepat waktu, keaktifan, ketepatan dalam menjawab soal, kemampuan menyampaikan pendapat, dan yang terakhir adalah sikap mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ke-9, yaitu mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian, diagnosa, kemudian memberikan rencana tindakan dan evaluasi pada bayi resiko tinggi, serta mahasiswa mampu menerapkan prosedur perawatan pada bayi resiko tinggi, antara lain perawatan pada inkubator, kemudian perawatan pada fototerapi. Materi yang akan disampaikan pada asuhan keperawatan bayi resiko tinggi ini salah satunya adalah terkait dengan Icterus neonatorum, di mana dalam pembelajaran kali ini hal-hal yang akan disampaikan terkait dengan Icterus neonatorum adalah yang pertama pengertian dan klasifikasi, kemudian etiologi, pemeriksaan klinis, komplikasi, dan bagaimana penata laksanaannya dan pencegahannya. Selanjutnya adalah bagaimana asuhan keperawatan pada Icterus neonatorum. Dan untuk pembelajaran di laboratorium atau skill laboratorium kesehatannya adalah terkait dengan perawatan pada bayi dengan fototerapi. Baik, selanjutnya kita dengarkan proses pembelajaran pada mahasiswa dengan materi asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi pada kasus Icterus neonatorum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah keperawatan anak. Ya, mata kuliah kita pada hari ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada bayi dengan resiko tinggi. Salah satu kasusnya antara lain adalah Icterus neonatorum, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah adik-adik mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi, kemudian nantinya diharapkan mampu melakukan prosedur perawatan pada bayi risiko tinggi. Kemudian untuk materi kita hari ini terkait dengan Icterus neonatorum, yang akan kita bahas antara lain pengertian dan klasifikasi, etiologi, pemeriksaan klinisnya, komplikasi, penata laksanaan, dan pencegahan dari Icterus neonatorum tersebut. Kemudian metode perkuliahan kita ada ceramah, diskusi, nantinya akan ada skill laboratorium, ya. Kita akan ada skill labnya, kemudian nanti akan ada penugasan, baik penugasan mandiri maupun penugasan kelompok, ya. Kemudian penilaiannya ada 4, kehadiran 10%, selanjutnya nanti akan ada UTS dan UAS yang persentasenya 50%, selanjutnya ada penugasan dan ada soft skill, ya. Kemudian indikator penilaiannya dan hadir tepat waktu pada proses perkuliahan, kemudian kalian aktif, kemudian mampu menjawab soal atau tepat dalam menjawab soal, kemudian mampu menyampaikan pendapat pada saat proses pembelajaran, dan tentu yang penting juga adalah sikap kalian atau soft skill kalian, ya, sopan santunnya seperti apa di dalam proses pembelajaran dibahas. Baik, sebelum kita lanjut ke materi tentang Icterus neonatorum, perlu Ibu sampaikan bahwa bayi beresiko tinggi adalah bayi yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menderita sakit atau kematian dibandingkan dengan balita yang lainnya. Umumnya bayi resiko tinggi ini biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir sampai usia 28 hari. Ya, bayi yang baru lahir sampai 28 hari atau kita sebut dengan neonatus. Klasifikasinya ada 4 berdasarkan 4 hal, yaitu pertama berdasarkan berat badan, kemudian umur kehamilan, kemudian yang ketiga ada umur kehamilan dan berat badan, dan yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan masalah patologi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah klasifikasi berdasarkan masalah patologi, yaitu hiperbilirubin atau Icterus neonatorum. Ya, kita lanjut. Jadi Icterus neonatorum itu adalah warna kuning pada kulit bayi.
Ya, mungkin pernah kalian lihat ada bayi yang berwarna kuning, itu namanya icterus neonatorum atau disebut juga dengan hiperbilirubin, ya, hiperbilirubinemia. Normal terjadi pada bayi. Di sini dikatakan bahwa 40 sampai 60% neonatus atau bayi baru lahir itu mengalami kuning pada kulitnya. Kemudian 80% itu juga terjadi pada bayi yang dan dari kejadian-kejadian tersebut 3-5%-nya itu adalah icterus yang tidak normal bahasanya. Nanti kita akan lihat di belakang ya, di slide berikutnya. Oke, ini ya, icterus adalah perubahan warna kuning pada kulit atau membran mukosa, sklera. Ada yang tahu sklera apa? Bagian putih mata ya, jadi kuningnya di bagian putih mata ya. Dan organ lain yang disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin di dalam darah atau disebut dengan istilah hiperbilirubinemia. Dibagi menjadi dua, yaitu ada icterus fisiologis dan patologis. Ya. Selanjutnya, etiologinya yang pertama adalah hemolisis yang disebabkan oleh jumlah sel darah merah yang lebih banyak dan berumur pendek. Kemudian belum matangnya fungsi hati. Nah, ini yang paling sering, belum matangnya fungsi organ hati, khususnya pada bayi prematur karena mereka lahir di kurang bulan. Jadi fungsi hatinya belum lengkap atau belum maksimal sehingga gampang terjadi icterus neonatorum atau hiperbilirubinemia ya. Kemudian pemeriksaan klinisnya, pada saat kita melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir dengan yang diduga mengalami icterus, maka kita harus pencahayaan yang memadai, cahayanya harus terang, nggak bisa dilakukan di tempat yang redup. Kemudian icterus akan terlihat lebih berat bila dilihat dengan sinar lampu dan bisa tidak terlihat dengan penerangan yang kurang. Ya. Kemudian icterus itu biasanya muncul di wajah. Yang paling pertama biasanya di bagian sklera. Ya, di sklera dilanjutkan ke bagian wajah lainnya. Cara memeriksanya adalah tekan kulit dengan ringan memakai jari tangan untuk memastikan warna kulit dan subkutan. Cara pemeriksaannya di sini, hari pertama tekan pada ujung hidung atau dahi. Jadi ditekan seperti ini. Ya, ditekan seperti ini dengan dua tangan di bagian dahi. Nanti akan terlihat perbedaan yang kuning atau yang putih atau yang mohon maaf mungkin warna kulitnya lebih gelap. Akan terlihat kuningnya. Ya, tahu warna kuning kan semua di sini? Tahu. Ada yang buta warna ya? Ada, makanya bisa masuk sini ya. Kemudian hari kedua tekan pada lengan atau tungkai di tangan atau di kaki. Kita tekan dengan cara penekanan yang sama. Kemudian hari ketiga dan seterusnya tekan pada tangan dan kakinya ya. Nah, seperti ini contohnya bisa dilihat. Yang di bagian B itu terlihat warna kuning. Kalau yang di bagian A, ya udah itu putih seperti biasa. Ya, kebetulan di dalam gambar ini warna kulit si bayinya itu adalah warna kulit yang cukup gelap. Ya, tetapi tetap terlihat warna kuningnya pada gambar B. Ya, boleh dilihat. Oke, kemudian untuk menentukan kuning pada bayi ini, kita bisa menggunakan ada istilahnya derajat Kramer D. Ya, jadi kuning pada daerah kepala dan leher itu disebut dengan derajat 1. Sampai selanjutnya boleh sambil dilihat di slide-nya. Sampai badan bagian atas sampai sini itu termasuk kuning derajat 2. Kemudian sampai badan hingga tungkai itu derajat 3. Kemudian kalau sudah sampai sampai bawah sini atau bagian sini itu sudah masuk derajat 4. Dan jika seluruh tubuh itu termasuk derajat 5. Derajat-derajat ini gunanya untuk memperkirakan berapa kadar bilirubin pada bayi tersebut. Ya, pada derajat 1 itu tidak perlu dilakukan tindakan. Ya, cukup memberikan menyusui lebih banyak. Tetapi pada derajat 2 dan seterusnya harus segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan untuk diberikan beberapa tindakan terkait dengan icterus neonatorum. Ya, ini warna urinnya akan lebih pekat, abnormally dark urine. Jadi urinnya menjadi lebih pekat. Oke, kemudian komplikasinya. Komplikasi jika tidak ditangani kuning tersebut maka akan menyebabkan ada namanya Kern icterus.
Ya, jadi bilirubin itu masuk ke dalam otak menyebabkan bayi menjadi kejang-kejang. Kemudian dapat terjadi tuli, gangguan bicara, dan retardasi mental. Jadi luar biasa komplikasi jika tidak ditangani dengan tepat icterus neonatal ini. Ya. Kemudian pencegahannya apa saja? Pencegahannya ada menganjurkan ibu untuk menyusui sesegera mungkin setelah lahir ya, setelah lahir. Kemudian menganjurkan ibu menyusui 8 sampai sering-sering disusui setiap hari. Ya, jangan sampai bayinya dibiarkan tidur aja. Jadi harus setiap 2 jam dibangunkan. Kemudian nggak boleh kita kasih tambahan minuman yang lain. Biasa kan kadang-kadang kalau kita memberikan minuman seperti madu pada bayi, padahal itu tidak dianjurkan karena bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadinya icterus neonatal ya. Nah, penata laksanaannya bagaimana Bu? Diapakan kalau bayi yang sudah mengalami kuning? Jadi ada beberapa cara. Salah satunya adalah terapi sinar. Terapi sinar ini disebut dengan fototerapi ya. Kemudian seperti ini contoh terapi sinar. Jadi ada sinar yang diberikan kepada si bayi tersebut, biasanya di ruang NICU ya. Kemudian jika tidak berhasil dengan terapi sinar, maka si bayi harus ada namanya transfusi tukar ya. Bermanfaat untuk mengganti eritrosit yang telah terhemolisis. Jadi dia ada proses transfusi darahnya di sana, transfusi tukar tersebut ya. Dan ini nanti untuk fototerapi dan transfusi tukar ini yang akan kita pelajari nanti di laboratorium ya. Modulnya nanti akan diberikan sehingga kita bisa praktek di laboratorium ya. Tapi kalau di kelas itu akan menjelaskan hanya teorinya saja ya. Oke, kita lanjut ke asuhan keperawatannya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, ya silakan. Saya mau nanya Bu, di sini tadi saya lihat di slide ada patologis dan fisiologis. Yang saya tanyakan, bagaimana cara membedakan icterus, patologis dan fisiologis? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi tadi klasifikasi icterus itu ada 2 ya, ada icterus patologi dan icterus fisiologis ya. Icterus fisiologis artinya icterus yang normal. Nah, kalau yang pato berarti yang normal itu biasanya muncul pada hari kedua sampai sebelum 14 hari bayinya ya. Jadi muncul di hari kedua sampai 14 hari. Kemudian derajat icterusnya masih sekitar derajat 1 ya. Kalau icterus patologis itu biasanya muncul 24 jam setelah lahir, dalam 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat bayi atau anak saudara atau anak tetangganya misalnya kuning, misalnya dia melahirkan tadi pagi, malam-malamnya kalian pergi jenguk, kok ternyata kok kayak kuning rupanya. Kalian lakukan tadi pemeriksaan dengan palpasi tadi ya, ternyata kuning, maka itu kemungkinan adalah icterus patologis. Atau misalnya ada kalian punya saudara, anak saudara gitu, kalian pergi menjenguknya setelah usia 2 minggu, misalnya usia 15 hari si bayi tersebut, ternyata kuning, kok tampaknya kuning ya. Kemudian kalian lakukan penekanan di daerah tadi di dahi, kemudian di bagian tungkai, tadi kalian lakukan penekanan, ternyata misalnya kuning, maka itu masuk ke icterus patologis yang harus segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan ya. Bagaimana? Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan askepnya. Jadi askepnya tentu hal yang pertama dilakukan pada saat proses asuhan keperawatan adalah yang pertama pengkajiannya terkait dengan umur. Di sana icterus patologis biasanya muncul umur kurang dari 24 jam atau 14 hari seperti yang Ibu jelaskan barusan ya. Kemudian perlu dicek riwayat penyakitnya bagaimana, apakah sebelumnya ada saudaranya tidak yang mengalami icterus atau ada penyakit tidak pada saat dia lahir, karena itu akan mempengaruhi terjadinya icterus ini. Kemudian pemeriksaan fisiknya tentu yang paling utama adalah terkait dengan apakah memang ada kuning atau tidak. Kuningnya sampai mana, derajat icterusnya sampai mana, derajat icterus 1, 2, 3, 4 atau 5 ya.
Kemudian ada pengkajian psikososial. Jadi namanya bayi dipisahkan sama ibunya itu perlu dikaji juga. Apakah ada kecemasan pada ibunya ataupun pada bayinya. Kemudian di pemeriksaan laboratorium kita harus ada pengambilan darah untuk dicek berapa kadar bilirubinnya. Tentunya itu berkolaborasi ya. Oke, diagnosa keperawatannya ada beberapa. Yang pertama adalah resiko injury berhubungan dengan peningkatan kadar bilirubin. Resiko injury-nya terkait dengan komplikasi tadi GERD icterus ya. Kemudian ada kurang volume cairan. Kenapa? Karena biasanya bayi dengan fototerapi itu akan diberikan bayi yang kuning akan diberikan fototerapi. Nah, fototerapi tersebut bisa menyebabkan bayi mengalami dehidrasi dan akhirnya kekurangan cairan. Karena terjadi apa? Evaporasi. Ya, terjadi evaporasi atau penguapan. Ya, oke. Kemudian ada gangguan integritas kulit. Kalau kulit terus-menerus terkena cahaya, maka bisa menyebabkan kulit kering tadi, kemudian bisa menyebabkan kemerahan dan akhirnya bisa terjadi luka. Sehingga pada bayi yang icterus kemudian dilakukan fototerapi itu bisa mengalami gangguan integritas kulit. Gangguan parenting pastinya karena ada pemisahan dengan orang tuanya. Kemudian risiko tinggi trauma. Kemudian kecemasan baik pada si bayi maupun orang tua. Cemasnya bayi gimana tahunya Bu? Mungkin rewel pada saat misalnya di luar fototerapinya tersebut, ya. Kemudian yang terakhir adalah defisit pengetahuan. Di dalam keperawatan anak, defisit pengetahuan itu sepertinya wajib ditingkatkan. Kenapa? Karena tugas kita sebagai seorang perawat anak adalah melibatkan keluarga dan memberikan edukasi kepada keluarga terkait bagaimana cara perawatan pada bayi dengan icterus neonatorum atau hiperbilirubinemia ya. Oke, kemudian evaluasinya adalah tidak terjadi GERD icterus pada neonatus. Jadi yang penting kita cek setelah kita melakukan proses asuhan keperawatan, kita fototerapi, terapi sinar, maka dicek apakah ada gejala GERD icterus atau tidak. Ini tentunya kolaborasi ya dengan tenaga kesehatan lain. Kemudian tanda vital dan suhu tubuh bayi stabil dalam batas normal. Kemudian keseimbangan cairan dan elektrolitnya terjaga. Jangan sampai terjadi gangguan volume cairan atau dehidrasi. Integritas kulitnya baik. Kemudian terjalin interaksi antara bayi dan orang tua serta pengetahuan orang tua harapannya bisa meningkat. Ya, jadi pada icterus neonatorum ini kita perlu memberikan informasi gitu kepada orang tuanya bahwa ibu proses perawatan pada icterus itu dia harus diterapi sinar. Namanya adalah fototerapi. Kalau misalnya tidak bisa tadi diapain? Transfusi apa? Transfusi tukar ya. Oke. Ya, sebelum kita ke kuis hari ini, kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah paham kira-kira tadi terkait dengan icterus? Tadi icterus itu apa? Warna apa? Warna kuning pada bayi baru lahir. Usianya berapa? Oke, ya. Baik ya, berarti sudah lumayan paham. Jadi jika sudah paham, maka nanti selesai pembelajaran ini Ibu akan mengirimkan kuis melalui Google Form ya, yang harus diisi dalam waktu tertentu dan itu harus diselesaikan. Jadi sebelum Ibu tutup, kita nanti akan ada kuis setelah ini ya. Oke, itu contoh bayi yang difototerapi ya, dari warna kuning dia menjadi merah. Seperti itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa besok kita akan praktek tadi fototerapi dan terkait fototerapinya dan kuisnya jangan lupa. Nanti itu saja. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.